Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Wi'anah juzuk pertama, masih tentang azan dan iqamah. Qala al-musannifu wasyarihu wal-muhasyir rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qad yusannul azanu li ghairi shalah, dan sungguh disunnahkan akan azan bagi selain sholat. Ini qad masuk pada fi'il mudhari' namun maknanya tahqiq. Dan sungguh disunnahkan akan azan untuk selain sholat. Kama fi udhunul mahmum, sebagaimana yang ada pada kuping orang yang gundah. Wal masnu, seperti kuping orang yang kesurupan jin. Wal ghadbani, dan seperti di kuping orang yang sedang marah. Wa man sa'a khuluquhu, dan seperti di kuping orang yang buruklah akhlaknya. Jadi man di sini umum ya. Pada dasarnya man penggunaan untuk yang berakal, cuma di sini bisa berakal bisa tidak. Dari mana kita tahu? Karena beliau membayarnya dengan hewan dan insan di depan nanti. Dan seperti di kuping siman, yang buruklah akhlaknya siman. Apa man itu? Min insanin au bahimatin. Manusia ngamuk-ngamuk marah-marah. Hewan ngamuk-ngamuk, ini sunnah diazankan. Wa indal hariqi, dan ketika terjadi kebakaran. Wa inda tagawulil ghilan, dan ketika tagawul ghilan. Apa arti tagawul ghilan? Tamarudil jin. Ketika durhakanya jin. Jin ngamuk-ngamuk, ini nanti kita lihat sunnah azan. Dah. Ya, titik di sini kita baca hasyiahnya. Waqad yusannu ilah. Qauluhu waqad yusannu ilah qad litahqiq la litaklil. Bermula qad di sini untuk tahqiq bukan untuk taklil. Qauluhu li ghairi shalah, untuk selain salat. Sunnah azan untuk selain salat. Kama yusannu laha, sebagaimana disunnahkan azan untuk salat. Ternyata azan itu bukan hanya untuk salat. Qauluhu kama fi udhunil mahmum, seperti pada kuping si mahmum. Mahmum orang yang gundah, banyak masalah. Ya, alasannya di sini li anna hammahu yazulu bil azani, karena kegudahannya itu bisa hilang ya dengan azan. Ini kalau orang yang azannya suaranya bagus merdu mungkin bisa nih. Tapi kalau azannya kacau balau ya kan, tambah pusing dia. Walau lam yazal bimarratin tuliba takriruh. Dan jikalau tidak hilang ianya kegundahan dengan sekali, dianjurkan akan mengulangnya azan. Ini memang benar kadang-kadang ketika lagi gundah, nggak enak pikiran ya. Kita dengar orang baca Quran yang membacanya dengan suara indah, suara lembut, aman. Begitu juga azan. Kalau kita mendengarkan kumandang azan yang bagus, merdu, kita hayati maknanya, insya Allah kegundahan itu hilang. Wa kadza yukalu fil ladzi ba'dahu, dan demikian pula dikatakan pada alladzi sesudahnya. Artinya di depan nanti kebakaran, apalagi orang kesurupan, orang marah itu kalau nggak mempan sekali, kita azan berkali-kali. Nah itu maksudnya wa kadza yukalu. Demikian pula dikatakan pada alladzi sesudahnya ini. Artinya laulam yazal. Kalau tidak hilang dengan sekali, tuliba takriru. Dianjurkan untuk mengulang-ulang. Qaulu wal masru' minal jin, orang yang masru' kesurupan jin. Faiza azana fi udhuni, faiza uzina fi udhune, yazulu anhu sar'uhu wa yazhabu anhul jinnu. Faiza uzina, maka bila diazan pada kupingnya si masru', yazulu anhu sar'uhu, niscaya hilang darinya orang oleh kesurupannya. Wa yazhabu anhul jinnu, dan pergi dari dia orang oleh jin. Jin kabur, nah, keluar. Ini saya juga nggak paham ya tentang, kan itu kontroversi, apakah jin itu bisa menyusup ke dalam tubuh manusia atau tidak kan? Adapun makna, ada hadis Nabi kan, setan itu majra, ya jadi fi qalbi bini Adam majrad dam. Jadi setan itu menjalar ke dalam diri manusia sebagai menjalarnya darah. Itu ada yang mengartikan artinya godaannya benar-benar dahsyat, melekat dengan diri kita.
Ada juga yang memaknainya bahwa memang jin bisa berada masuk ke dalam tubuh manusia kan seperti yang sering kita lihat. Faidatun ini satu faedah min Syanwani dari Syekh Syanwani ya, yang membuat hasyiah terhadap tuhfah. Apa kata Syanwani? Wa mimma jurriba liharkil jinni ayu azana fi uzunil masru'i sab'an. Sebahagian dari ma yang mujarab ya. Wa mimma jarraba juga boleh dan sebahagian ma yang mujarab ya untuk membakar jin itu bahwa diazankan pada kuping si masrung 7 kali. Menurut Syekh Sanwani, termasuk hal yang mujarab untuk mengusir jin itu diazan di kuping orang kesurupan 7 kali azan. Wa yaqra al-Fatihata sab'an. Wa yaqra dan dibacakan al-Fatihatu dan dibacakan akan al-Fatihah 7 kali. Pertama azan 7 kali, kemudian baca Fatihah 7 kali, wal muawwidhataini wal muawwidhataini, kemudian dibacakan atau biar enak sama ini kita kita jangan kita majhulkan ya. Mimma jarraba, sebagian dari ma yang mujarab ya bagi membakar jin itu ayu azina, bahwa azan ianya seseorang pada kuping si masnu, azan 7 kali. Wa yaqra al-Fatihah sab'an, membaca ayat surah Fatihah 7 kali. Azan 7 kali, baca Fatihah 7 kali. Wal muawwidzatain, dan membaca ayat akan muawwidzatain, al-Falaq dan An-Nas. Cukup sekali-sekali. Wa ayatal kursi, dan membaca ayat akan ayat kursi, wasama iwat tarik, dan akan ayat wasama iwat tarik, maksudnya surat wasama iwat tarik. Wa akhirah suratil hasyar, dan membaca ayat akan akhir surat al-hasyar, min law anzalna hadzal quran alal jabali kan. Surah al-hasyar, mulai dari law anzalna hadzal quran sampai akhir, ila akhiriha, hingga akhirnya surat. Wa akhirah surat as-saffat, dan membaca ayat akan akhir surat as-saffat, mulai dari firman Allah faiza faiza nazala bisahatihim, hingga akhir surat as-saffat, ila akhirah, hingga akhirnya. Wa idza quri'at ayatul kursi sab'an, ini udah selesai kita baca azan 7 kali, Fatihah 7 kali, yang lain sekali. Nah, Al-Falaq, An-Nas sekali, ya kursi sekali, wasama wa tarik sekali, Lau anzalna sekali, wa idza nazala bisahatim sekali. Kemudian dibaca lagi wa idza quri'at ayatul kursi sab'an. Dan apabila dibacakan akan ayat kursi 7 kali, alamain di atas air, kita baca ayat dalam botol dalam gelas, warusyabihi wajhul masru, dan dipercikkan dengannya air akan wajah orang kesurupan. Fa innahu yafiqu. Maka sesungguhnya si masru itu akan sadar ya insya Allah. Nah, ini faedah dari Syekh Syanwani. Disunnahkan azan di kuping orang yang marah-marah. Qauluhu wal ghadban wa man sa'a khuluquh. Di kuping orang yang marah-marah dan sesuatu yang buruklah akhlaknya, baik manusia atau hewan. Kenapa? Karena ada dalil. Ai lima warada. Karena ma yang warid, dianya ma, apa ma yang warid? Man sa'a khuluquh min insanin au bahimatin fa innahu yu'azzanu. Barang siapa yang buruklah akhlaknya dari manusia atau bahimah atau hewan, fa innahu, maka sungguh hal dan sya'an itu yu'azzanu fi udhunih, diazankan orang pada kupingnya. Ini. Cuma beliau nggak menjelaskan di sini siapa yang meriwayatkannya. Cuma warid begitu aja. Cuma ini di kitab hadis mana kita juga nggak tahu, harus kita cari lagi. Kemudian sunnah adzan juga inda tagawulil ghilan. Qauluhu wa inda tagawulil ghilan. Apa maksud tagawulil ghilan? Di luar tadi ketika jin mengamuk ya. Ai tasawuri maradatil jinni wa syayatini biswarin mukhtalifatin. Artinya, inda tasawuri maradatil jin. Ketika tasawur itu menjelma. Menjelma. Ketika tampak gambaran. Ketika tergambar yang durhaka dari jin. Maradah ini orang-orang yang durhaka dari jin dan setan. Setan yang durhaka, jin yang durhaka. Ketika dia menjelma biswarin mukhtalifah dengan gambar-gambar yang macam-macam. Dengan jelmaan yang macam-macam kelihatan misalkan ya. Kampung biasanya. Kalau orang pengecut katanya apa aja jadi setan ya. Nah, ada apa namanya? Penampakan-penampakan. Nah, tasawur itu penampakan-penampakan yang menakutkan. Tasawuri maradatil jin, ketika penampakan yang durhaka dari jin dan setan bisuarin mukhtalifah dengan tampakan-tampakan yang berbeda-beda. Bitilawati asma'in,
dengan membaca nama-nama yang mereka kenal akannya nama hum, mereka itu sendiri. Ini saya kurang paham ini. Mungkin maksudnya ketika setan jin menjelmakan dirinya, kemudian dia membaca sesuatu kan, nama-nama yang jin sendiri yang tahu. Ketika itu kita sunnah azan. Nah, jadi yang ya arifunahu di sini maksudnya jin dan setan itu sendiri yang tahu. Menjelma durhaka jin dan yang durhaka dari setan dengan jelmaan-jelmaan yang berbeda dengan membaca nama-nama yang mereka sendiri mengenal akannya nama hum. Mereka kenal, kita nggak paham kan bahasanya. Nah, benar nggak seperti itu? Mudah-mudahan seperti itu. Wa innama sunnal azan wa inda dzalika li'annahu yadfa'ullahu syarahum bih. Hanya saja disunnahkan akan azan ketika demikian karena sungguh hal dan sya'an itu yadfa'ullah, menghilangkan oleh Allah akan keburukan mereka dengan sebabnya azan. Insyaallah aman. Alasan pertama, wali anna syaitana idza sami'al azana adbara, dan karena setan apabila mendengar ia akan azan adbara lari ya. Nah, dia membelakangi lari. Nah, itu. Kemudian wahwa wal iqamatu fi uzunail mauludi wa khalfal musafiri. Wahwa bahwa atah kepada azan di atas dan disunnahkan akan dianya azan dan iqamah pada dua kuping si maulid, si maulud. Dan disunnahkan akan dianya azan dan iqamah pada dua kuping anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir baik laki-laki atau perempuan maulud ya. Sunnah diazankan dan diiqamahkan. Sunnah diazankan dan diiqamahkan. Diazan di kuping kanan, diiqamah di kuping kiri. Kita lihat. Qauluhu wa huwa wal iqamatu ayusannul azanu wal iqamatu fi uzunail maulud. Disunnahkan akan azan dan iqamah di dua kuping anak yang baru lahir. Wa yakunul azanu fil yumna wal iqamatu fil yusra. Adalah azan itu pada kuping kanan dan iqamah pada kuping kiri. Berarti suara azannya kecil aja kan? Nah, kecil aja. Wadzalika lima qila. Kenapa sunnah azan? Mana dalilnya? Di sini beliau tidak membawakan dalilnya, lebih kepada alasan logiknya. Wadzalika lima qila, bermula demikian itu karena apa yang dikatakan orang. Apa kata orang? Inna man fa'ila bihi dzalik lam tadurruhu ummus sibyan. Lam tadurrahu ummus sibyan. Dikatakan orang sesungguhnya siman. Maksudnya siman ini anak-anak. Sesungguhnya siman fu'ila. Yang diperbuat dengan nyaman akan demikian. Anak-anak yang diazankan di kuping kanan, di kuping kiri. Lam tadurrahu, niscaya tidak memudaratkan akannya si anak oleh ummus sibyan. Ummus sibyan yaitu at-tabi'atu minal jin. Oleh pengikut dari jin. Jin-jin jahat tidak bisa mengganggunya. Nah itu lam tadurrahu ummus sibyan. Itu alasan pertama. Supaya tidak diganggu jin. Waliyakuna awwaluma yaqra'u sam'ahu hala dukhulihi fid dunya az-zikra. Dan supaya adalah awalma. Waliyakuna awwaluma. Dan supaya adalah awalma yang mengetuk ianya akan kupingnya si anak. Hala dukhulihi, ketika masuknya si anak ke dunia itu az-zikra. Az-zikra itu zikir. Khabar yakuna. Alasan kedua, supaya kalimat pertama yang didengar oleh si anak tadi yaitu zikir. Zikir tentang tauhid azan ya. Nah, pertanyaannya, yang azan anak kecil ketika lahir harus laki-laki atau boleh siapa aja? Wa yushtaratu fil muazzini ayyakuna zakaran musliman. Disyaratkan pada muazzin bahwa ada yaitu laki-laki dan muslim. Jadi yang azan itu laki-laki juga muslim. Dalam kitab Hasyiah Bajuri kalau nggak salah, di sana ada juga pendapat yang menyatakan nggak apa-apa, boleh juga azan untuk anak yang baru lahir ini boleh dilakukan oleh perempuan. Karena tujuannya untuk memperdengarkan zikir. Artinya ibu bidan yang azan juga boleh kalau nggak ada yang lain. Ada pendapat seperti itu ya. Mudah-mudahan begitu kalau nggak salah. Ingat saya. Tapi di sini nggak ada sindiran terhadap bolehnya perempuan. Di sini disyaratkan wa yushtaratu fil muadzin, disyaratkan pada muadzin, muadzin di kuping anak ayakuna zakaran musliman, ada ianya muadzin itu laki-laki lagi muslim. Wa fil mauludi ayakuna walada muslim, dan disyaratkan pada anak bahwa ada ya anak itu anak orang Islam. Yang adzan muslim laki-laki, anak yang diadzankan juga anak orang Islam. Baik laki-laki atau perempuan, nggak boleh anak kafir diazan. Kenapa? Li'annal azana min jumlati ahkamid dunia. Karena azan itu kan termasuk hukum dunia.
Wa auladul kufari mu'amaluna mu'amalat abaihim fiha. Nah, dan bermula anak-anak orang kafir itu mereka diperlakukan akan sebagai memperlakukan bapak mereka di dunia fiha. Anak orang kafir ya dianggap kafir. Wa in wulidu alal fitrah, sekalipun dilahirkan mereka atas kesucian. Sekalipun anak orang kafir itu tidak berdosa, namun secara zahir mereka mengikuti orang tuanya yang kafir. Sebagaimana anak muslim juga mengikuti orang tuanya yang muslim. Nah itu. Kadang kita dengar ya, kalau anak laki-laki di azan, anak perempuan di iqamah doang. Enggak, di sini sama. Anak laki-laki atau anak perempuan, dua-duanya diazankan dan dikomatkan. Wa'alam annahu la yusannul azanu 'inda dukhulil qabri. Ketahui olehmu bahwa sungguh hal dan sya'n itu tidak disunnahkan akan azan ketika masuk kubur. Ketika memasukkan jenazah dalam kubur, itu enggak sunnah azan. Yang prakteknya sering diazankan. Khilafan liman qala binisbatihi. Khilaf bagi orang yang berkata ya binisbat ini mungkin maksudnya dengan sunnatihi ya. Binisbatihi. Karena dia kalau kita lihat siaknya yusannu. Ketahui olehmu bahwa sungguh hal dan sya'n itu tidak disunnahkan akan azan ketika masuk kubur. Sehingga khilaf bagi siman yang berkata iya binisbatihi, maksudnya bisunnatihi. Khilaf bagi ulama yang berkata ya disunnahnya azan. Ada ulama yang menyunnahkan azan ketika masuk kubur. Nah, kenapa dia menyunnahkan kiasan li khurujihi minad dunya ala dukhulihi fiha? Karena mengkiaskan bagi keluarnya seseorang dari dunia di atas masuknya seseorang dalam dunia. Ketika orang masuk dunia baru lahir kan diazankan. Berarti ketika keluar dari dunia meninggal, nggak sunnah diazankan. Ada ulama yang mengkias seperti itu kan. Tapi di sini pendapat yang mu'tamad bahwa nggak sunnah adzan ketika memasukkan jenazah dalam kubur. Kalau Ibnu Hajar berkata, waradatu fi syarhil ubab dan telah aku tolak akannya pendapat. Telah aku bantah akannya pendapat dalam syarah ubab. Beliau membantah, nggak boleh dikiaskan orang lahir kepada orang yang mati, orang yang baru masuk dunia dengan orang yang keluar. Karena kalau azan ketika bayi baru lahir mungkin ada hadis-hadisnya ya, walaupun tidak disebut di sini. Kalau nggak salah ingat saya dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi pernah menyebutkan beberapa hadis tentang azan di bayi. Ketika cucu Nabi Hasan Hussein diazankan katanya. Cuma di sini nggak ada sebutan tentang hadis itu. Nah, kata Ibnu Hajar, walakat radatuhu aku bantah akannya pendapat dalam syarah ubah. Lakin idza wafaqa inzaluhul qabra azanon. Lakin idza wafaqa inzalahul qabra azanun. Khufifa anhu fi soal. Tetapi apabila muafakat akan menurunkannya mayat ke dalam kubur. Oleh apa muafakat? Azan oleh azan. Maksud muafakat apabila berbetulan akan menurunkan mayat ke dalam kubur oleh azan. Pas mayat diturunkan dalam kubur, ternyata di masjid lagi azan atau di menasah lagi azan misalkan ya. Kuburan dekat masjid. Khufifa anhu fi soal. Ini diringankan darinya si mayat dalam pertanyaan kubur. Ada keringanan. Tapi tetap tidak sunnah azan ketika mayat diturunkan dalam kubur. Bila kebetulan nah, ketika terjadi proses penguburan mayat, terjadi azan mungkin, azan sholat. Nah itu ada ringan dikit. Itu kata Ibnu Hajar. Dalam kitab Syarah Ubab. Kita kembali keluar. Jadi disunahkan akan azan dan iqamah di dua kuping anak yang baru lahir. Wa khalfal musafir dan di belakang musafir. Di belakang musafir, maksudnya apa belakang musafir? Musafir ya, orang mau berangkat ya. Mau berangkat pergi haji, mau pergi umrah, kita azan di belakang. Jarang praktek. Qauluhu wa khalfal musafir. Ada nggak praktek di kamu? Ada. Ya, ada. Ada. Nanti dua dia ada, tidak dia ada. Lepas dari bandara dia ada, menyambut dia ada. Mungkin karena saya belum pernah umrah itu nggak ada yang ada. Masya Allah ada berarti praktek. Dan disunahkan azan di belakang musafir. Ay wa yusannul azan wal iqamatu azan khalfal musafir. Disunahkan akan azan dan iqamah pula di belakang musafir. Liurudi hadis yang sahih fi karena datang hadis yang sahih padanya. Ada hadis. Enggak, kalau menurunkan orang dalam kubur enggak sunnah. Kalau ditaruh mayat kan azan. Enggak. Kalau orang ada semuanya belum nemu ya. Kalau enggak apa namanya orang. Kalau sunnah dalam kitab enggak dianjurkan.
Ada ini tulisan. Kala Inshin berkata aku berkata, wayam bagi anna mahalla dzalika malam yakun safra maksiatin. Ini udah pasti kan? Nah, berkata Inshin, aku berkata sepantaslah bahwa adalah kedudukan demikian. Kita azan di belakang musafir, selama tidak ada ianya safir, itu safir maksiat. Oke lah kalau orang mau pergi maksiat, masa dia azan kan? Ingkana kadzalika lam yusanna. Maka jika ada ianya musafir itu seperti demikian, safir maksiat, tidak disunahkan. Nah, titik. Nah, inilah tentang azan. Pendek-pendek aja kita baca, nanti baru sunnah azan itu sunnah kifayah apa sunnah in kan? Ya. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.